Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Oke anak-anakku yang saleh dan salehah, kemarin kita sudah belajar 3 bab. Yang pertama adalah harfu jar, yang kedua adalah dzaraf makan, yang ketiga adalah idhofah. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal terkait 3 bab tersebut. Ini kita akan melakukan pembahasan soal bahasa Arab kelas 8 untuk PJJ. Nah, ini termasuk soal yang sudah kita bahas materinya di minggu-minggu kemarin. Untuk soal yang pertama ini biasanya terdapat deskripsi, maksudnya terdapat gambar dan kita disuruh mendeskripsikan gambar. Contohnya seperti gambar di bawah ini adalah gelas di atas meja, yang di dalamnya terdapat harfu jar. Masih ingat nggak harfu jar itu yang seperti apa? Harfu jar itu ada 4. Yang pertama fi, yang kedua ila, yang ketiga ala, dan yang keempat ada min. Fi artinya di dalam, ila artinya ke, dan ala artinya di atas, dan min artinya dari. Baik, di sini ada gelas di atas meja. Gelas bahasa Arabnya al-kubu, kubun. Dan meja bahasa Arabnya maktabun. Maka jika dikasih harfu jar, maka menjadi al-kubu di atas bahasa Arabnya ala, al-kubu alal maktabi atau maktaba. Ayo, ada yang masih ingat? Al-kubu alal maktabi. Jadi jawabannya ada ini. Yang A, ini B, ini C, ini D. Maka jawabannya ada yang pertama ini, yang A. Al-kubu alal maktabi. Masih ingat kenapa di sini menjadi maktabi, bukan maktaba, bukan maktabin? Karena di sini ada harfu jar, maka pengaruhnya pada kata setelahnya berharokat akhir kasroh. Harokat itu ini, harokat itu kalau bahasa Indonesianya pakaiannya. Jadi ketika di sini ada harfu jar, maka kata setelahnya berharokat akhir kasroh. Dan yang B ini salah ya, karena al-kubu fil maktabi. Fi itu artinya apa? Di dalam. Al-kubu gelas di dalam meja. Jelas-jelas salah ya. Dan yang C ini al-kubu minal maktabi, yang artinya gelas dari meja. Sangat tidak nyambung kalau yang D ini al-kubu ilal maktabi, ini juga tidak nyambung sekali, gelas ke meja. Itu ya, biasanya soalnya seperti itu. Kalau enggak nanti ada soal yang macamnya apa arti dari harfu jar berikut. Misalkan nanti harfu jarnya ala, jadi nanti pilihannya ada di atas, kemudian di dalam, dari, dan seterusnya. Oke, untuk yang untuk yang nomor 1 selesai. Selanjutnya untuk yang nomor 2. Nomor 2 ada memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat dalam harfu jar. Nah, ini biasanya harus tahu dulu kaidah dari harfu jar itu apa. Biasanya harfu jar itu mempengaruhi kata setelahnya. Kata setelahnya dari harfu jar itu apa, dan itu pengaruhnya apa gitu. Jadi di sini ada kolamun fi bla 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 gitu. Ini kolamun fi bla bla bla. Maka jawabannya yang A al-mahfadati, yang B mahfadata, yang C mahfadatun, yang D mahfadatun. Yang C ini mahfadatu. Jadi yang benar yang mana? Kalau harfu jar di sini itu mempengaruhi kata setelahnya,
maka kata setelahnya ini adalah wajib berharokat akhir majrur atau kasroh atau kasroh tanwin. Nah, sedangkan di sini yang berharokat kasroh hanya yang A, yang ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini sebenarnya A, B, C, D gitu ya, karena belum sempat nulis. Jadi ini anggap saja A, ini B, ini C, dan ini D. Jadi jawabannya yang atas ini. Ini, oke? Nah, selanjutnya yang nomor 3. Mengartikan kalimat. Kitabun fil mahfadati. Nah, di sini anak-anak kita lihat, jangan sampai terkecoh. Di sini kita lihat harfu jarnya apa dan artinya apa. Jadi kita harus tahu harfu jarnya apa dan artinya apa. Setidaknya itu nanti anak-anak bisa menghafalkan ya. Fi, ala, ila, min. Itu artinya apa saja harus hafal. Di sini ada kitabun fil mahfadati. Kitabun artinya apa? Buku. Kitabun artinya buku. Fi di sini artinya di dalam. Al-mahfadati artinya tas. Maka arti dari kalimat ini kitabun fil mahfadati berarti buku di dalam tas. Buku di dalam tas. Maka jawabannya adalah yang C. Nih. Yang ini tadi yang A. Yang A. Kemudian yang ini yang C. Itu ya. Jadi diingat-ingat apa sih harfu jarnya di dalam kalimat itu. Di dalam kalimat itu harfu jarnya adalah fi. Kemudian selanjutnya yang nomor 4. Nomor 4. Mengartikan kalimat yastaiqidu minan naumi. Yastaiqidu artinya bangun atau dia, ya ada tambahan ya di situ, dia laki-laki. Yastaiqidu dia sedang bangun, minan naumi dari tidur. Di sini harfu jarnya apa? Ya ini yang saya warnai merah ini harfu jarnya min. Min karena di sini ada alif lam maka menjadi mina. Ini sama saja dengan min. Arti dari kalimat tersebut berarti dia laki-laki sedang bangun. Gitu atau bangun, dia sedang bangun minan naumi dari tidur. Berarti di sini pilihan yang A, bangun dari tidur. Yang B, bangun dari tempat duduk. C, kembali ke rumah. Yang D, pulang ke rumah. Yang benar yang mana? Ya yang A, sudah jelas ya. Bangun dari tidur. Yastaiqidu minan naumi. Atau bisa juga nanti pilihan gandanya berupa dia laki-laki sedang bangun dari tidur. Gitu. Tetap diingat-ingat ya untuk harfu jar itu apa saja, dihafalkan 4 itu, kemudian artinya juga. Untuk kata setelahnya ini biasanya menyesuaikan, pokoknya ingat-ingat aja di sini harokat kasroh atau kasroh tanwin itu aja. Kalau ada harfu jar maka harokatnya mesti itu wajib kasroh atau kasroh tanwin. Kemudian yang kelima, memilih harfu jar yang tepat untuk kalimat yadhabu bla 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 al masjidi. Biasanya yadhabu ini kan artinya pergi, sedang pergi, bla 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 al masjidi. Al masjidi masjid. Biasanya kalau pergi itu dari atau ke. Kalau dari itu biasanya pulang ya, pulang dari masjid, pulang dari sekolah seperti itu. Kalau ini yadhabu sedang pergi,
bla 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 al masjidi, pergi ke masjid. Nah, ke di sini arti dari ke dalam bahasa Arab itu apa? Min artinya apa? Ayo, ada yang masih ingat? Min itu artinya dari, dan yang B ila itu artinya apa? Ila artinya ke, digunakan untuk ke untuk harfu jar yang biasanya yadhabu ilal masjidi kayak gitu. Terus yang C ini fi artinya di dalam, salah. Yang D ala artinya di atas, salah juga. Jadi jawabannya adalah yang B. Tuh. Untuk yang nomor 6, arti dari kata di samping serta penggunaannya dalam penulisan bahasa Arab adalah arti kata ini, janibah. Ini sudah masuk ke dzaraf makan. Ayo, masih ingat dzaraf makan itu adalah kata yang menunjukkan tempat atau kata yang menunjukkan suatu tempat, seperti di depan, kemudian di belakang, di antara, dan lain sebagainya. Nah, janibah di sini artinya apa? Janibah artinya di samping. Nah, di sini sudah ada pilihan gandanya, artinya dari janibah itu adalah di samping. Kemudian penggunaannya dalam penulisan bahasa Arab ini biasanya agak membingungkan untuk anak-anak. Jadi Ustazah kasih bocorannya. Pilih janibah itu yang belakangnya berharokat kasroh ini atau kasroh tanwin. Nah, kalau tidak ada kalau ada harfu jar ini kalau ada dzaraf makan ini, maka kata setelahnya harus kasroh atau kasroh tanwin. Seperti konsepnya seperti harfu jar. Jadi konsepnya sama seperti harfu jar, pengaruhnya pada kata setelahnya adalah kasroh atau kasroh tanwin. Masalah kasroh tanwin itu karena apa dan kasroh karena apa itu urusan belakangan. Jadi tidak terlalu memikirkannya. Tuh ya. Jadi jawaban yang A di samping dan penggunaan dalam bahasa Arab janibal masjidi faslun. Ya, jadi yang benar yang A ya. Rata-rata jawabannya A. Ya, ini pokoknya yang itu. Terus yang nomor 7. Bentar. Ini yang B di samping, tapi penggunaan dalam bahasa Arab ini kurang tepat karena harusnya di sini ini harokatnya adalah kasroh bukan fathah. Janibal masjidah faslun. Ini kurang tepat. Hanya saja hampir sama. Jadi anak-anak harus lihat kata setelah dari dzaraf makan. Katanya ini dzaraf makannya ini Ustazah. Ini dzaraf makannya. Nah, kata setelah dzaraf makan itu harus kasroh atau kasroh tanwin. Pokoknya kasroh, kalau nggak kasroh tanwin, itu aja. Terus yang C di samping janibal masjidu, salah ya karena ini masjidu bukan masjidi. Nah, selanjutnya yang D di depan. Dari sini saja sudah salah. Artinya janibah itu adalah di samping. Oke, yang nomor 7, as-sahatu amamal bla bla bla. Ini titik-titik ya harusnya. Pokoknya situ titik-titik. As-sahatu amama bla bla bla. Amamal baiti. Ya, jadi yang benar yang A. Amamal baiti. Terus yang B ini juga baitu. Ya salah. Di sini ada amama. Amama itu apa? Dzaraf makan. Dzaraf makan yang sudah kita pelajari apa saja? Ayo. Janibah, amama, fauqa, waro'a. Terus apa lagi? Janibah, waro'a, baina, amama, fauqa. Nah, itu.
Jadi kalau di sini ada huruf makan, ingat-ingat kata setelahnya itu harokatnya kasroh. Tuh, ini artinya apa? As-sahatu. As-sahatu amama. As-sahatu amamal baiti. As-sahatu itu artinya halaman. Amama di depan. Al-baiti rumah. Jadi halaman di depan rumah. Itu. Jadi nanti anak-anak minimal harus tahu arti dari harfu jar yang 4 tadi dan dzaraf makan yang sudah dipelajari seperti amama artinya di depan, janiba artinya di samping, waro'a artinya di belakang, fauqo artinya di atas yang menempel, kemudian ada baina di antara. Apalagi yang belum? Ya, nanti dipelajari lagi yang dzaraf makan itu setidaknya tahu artinya dan hafal. Kemudian yang B, al-baitu, salah ya, karena di sini bukan baiti tapi baitu. Yang C, al-baitun, salah ya. Nah yang D ini al-baitin. Loos katanya kasroh sama kasroh tanwin. Ya enggak, no, di situ kan ada alif lam. Di sini kan ada alif lam, al-baitin. Al-baitin ini berarti salah karena kalau ada alif lam harusnya kasroh. Ini salah. Yang benar yang ini. Nah, ini yang benar yang A. Selanjutnya yang nomor 8, ini biasanya ada gambar seperti ini. Ini gambar apa sih, Us? Ini gambar rumah, ini gambar mobil, terus ini gambar jalan. Yang paling kelihatan itu rumah dan depannya ada mobil. Nah, dalam bahasa Arab mobil itu as-sayyaratu, sayyarotun mobil, dan rumah itu bahasa Arabnya baitun. Nah, di sini kita ada kalimat dalam bahasa Arab, kita juga harus tahu artinya. As-sayyaratu artinya mobil, bla 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 al-baiti. Maka mobil bla 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 baiti. Berarti di sini dikasih salah satu dari option ini. As-sayyaratu mobil, mobilnya di sini, posisinya ada di depan rumahnya. Berarti yang A, fauqo, fauqo artinya di atas, mala artinya di atas juga, tapi untuk yang kecil-kecil, fauqo itu biasanya yang tidak nempel. Kalau ala itu yang menempel, seperti aku bu alal maktabi. Fauqa ini seperti as-sama'u fauqal ardi, kayak gitu. Jadi langit di atas bumi. Itu ya. Udah paham ya maksudnya Ustazah? Jadi ini sama-sama di atas artinya, cuman ini lebih ke sesuatu yang menempel gitu. Seperti al-maktabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi, maaf. Kemudian yang C, baina artinya di antara. Yang D artinya amama. Yang D amama artinya di depan. Berarti jawabannya adalah yang D. Simple kan? Mudah sebenarnya kalau kalian tahu artinya dan juga tahu konsepnya. Selanjutnya yang nomor 9, susunan kalimat berunsur idhofah dari kalimat baju murid. Nah, masih ingat enggak kemarin kan juga udah disuruh bikin kalimat idhofah. Kalimat idhofah itu kayak gimana?
saya harap kalian sudah paham ya. Jadi kalimat idhofah itu tanda-tandanya tidak menggunakan alif lam dan harokat dhamma. Harokat itu ini loh, yang di atasnya sin ini loh. Bilangnya apa ya? Ini pakaian gitu aja. Pakaian dari huruf hijaiyah. Jadi libasut tilmidhi. Nah, sedangkan ini kan idhofah ya. Idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya yang mana dan mudhof ilaihnya yang mana? Ayo, masih ingat gak? Mudhof itu yang depan, yang biasanya tidak menggunakan alif lam dan berharokat akhir dhamma, tidak dhamma tanwin. Jadi, oh ya, baju murid itu, baju itu bahasa Arabnya libasun, dan murid tilmidun. Tilmidun itu murid laki-laki. Tapi untuk keseluruhan tetap menyebutnya tilmidun, walaupun itu murid perempuan. Kalau di situ ada murid laki-lakinya berarti disebutnya dengan tilmidun, gitu aja. Oke. Susunan kalimat berunsur idhofah dari kalimat baju murid. Baju libasun, murid tilmidun. Baju milik murid, berarti libasun dan tilmidun dijadikan menjadi satu kata, maka kalimatnya menjadi libasu tilmidin. Kalau enggak libasut tilmidhi. Jadi jawabannya adalah yang A. Kebanyakan jawaban Ustazah A ya. Gak apa-apa. Ya, yang A. Yang B ini libasun at-tilmidun. Jadi libasun at-tilmidun ini saja sudah salah ya. Ini salah. Jadi yang B salah. Kemudian yang C libasun tilmidun salah. Yang D libasun tilmidun salah juga. Oke, jadi jawabannya ini yang A. Diingat-ingat untuk idhofah itu ada mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu yang awal di sini biasanya. Ini yang harokatnya dhammah saja, tidak ada dan tidak ada alif lam. Dhammah saja, tidak dhammah tanwin. Biasanya kan kalau di sini tidak ada alif lam itu harokatnya tanwin ya, dhammah tanwin. Kalau ini dhammah menjadi dhammah tanwin karena tidak ada alif lamnya. Tapi kalau mudhof itu tidak ada alif lam dan di sini harokatnya dhammah. Itu. Dan untuk mudhof ilaihnya boleh menggunakan alif lam, boleh juga tidak menggunakan alif lam. Ini yang awal katanya ini. Dan harokatnya tetap harokat kasroh. Nanti jangan ada yang tanya lagi, Gus, harokat itu apa? Saya gak tahu harokat itu. Harokat itu ini nak, pakaiannya huruf hijaiyah. Jadi kalau ba, huruf ba itu tanpa ada harokatnya, a, i, u, an, in, un, itu ya ba saja. A, alif itu juga kalau tidak ada harokatnya, a, i, u, an, in, unnya menjadi alif saja. Tapi kalau dikasih harokat fathah misalkan menjadi a, diberi harokat kasroh menjadi i, dan diberi harokat dhammah menjadi u. Seperti itu. Kemudian yang nomor 10, terjemah dari kata mahfadzatut tilmidhi. Nah, ini juga bentuk dari idhofah. Idhofah itu ada terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nanti kalau misalkan ada soal yang lain yang terkait idhofah, kemudian ada pertanyaan, Us mana mudhof tunjukkan mana mudhof dan mana mudhof ilaihnya. Harus tahu mudhof itu bagaimana dan mudhof ilaih itu bagaimana. Mudhof itu ciri-cirinya harokatnya dhammah, tidak ada tanwin. Dan mudhof ilaih itu tanda-tandanya berharokat akhir kasroh
dan merupakan satu kata dengan mudhof. Maksudnya karena mudhof idhofah itu kan terdiri dari dua sifat, dua isim. Isim itu seperti objek ya. Mahfadhatun satu objek, tilmidun satu objek, digabung menjadi satu objek gitu. Saya harap kalian mengerti perkataannya Ustazah ya. Kemudian yang ini option dari terjemah dari kata mahfadhatu tilmidhi. Mahfadhatu artinya apa? Ayo. Mahfadhatu artinya tas. At-tilmidhi artinya tilmidati, mohon maaf. Tilmidati itu artinya murid perempuan, karena tadi tilmidun itu murid laki-laki dan tilmidatun murid perempuan. Tas milik tasnya murid perempuan atau tasnya anak perempuan, anak siswa perempuan. Jadi pilihannya ada A. Tas milik siswi, yang B. Tas terbuat dari kain, C. Ballpoint milik murid, D. Buku milik Ahmad. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah kalau yang B itu tas, artinya bahasa Arabnya mahfadhatun, terbuat dari kain. Kain itu kutni. Berarti mahfadhatu minal kutni. Ini nanti malah jadinya harfu jar. Dan itu juga salah, tidak nyambung sama pertanyaannya. Terus yang C itu ballpoint milik murid. Ballpoint itu bahasa Arabnya kolamun, dan murid tilmidun, kolamut tilmidi. Jadi bukan ya. Yang D buku milik Ahmad. Buku bahasa Arabnya kitabun. Ahmad. Jadi buku milik Ahmad menjadi kitabu Ahmadin. Itu ya. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembahasan soal bahasa Arab kelas 8. Cukup sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.